Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello friends, welcome back to Liputan Semala. Bersama saya, Winona Fazuna yang akan membersamai sahabat Semala pada liputan kali ini. Seperti biasa, saya beserta rekan-rekan saya akan menyajikan informasi terbaru terkait kegiatan di sekolah tercinta. Langsung saja kita ke liputan pertama. Pada kesempatan sebelumnya, UII pernah datang ke Semala untuk melakukan sosialisasi tentang BAC. Nah, kali ini tiba saatnya pengumuman pemenang BAC. Seperti apa berlangsungnya kegiatan? Berikut liputan selengkapnya. Kompetisi Akuntansi Bisnis UII atau BAC adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Program Akuntansi Universitas Islam Indonesia untuk siswa-siswi SMA, SMK, dan MA yang menampilkan permainan simulasi bisnis digital untuk menguji keterampilan dalam mengelola bisnis dan akuntansi. Acara terbaru UII BAC 2025 diadakan di Lombok dan dipromosikan di SMA Negeri 5 Mataram. Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar SMA, SMK, dan MA se-Indonesia untuk menguji dan mengasah kemampuan di bidang bisnis dan akuntansi, serta mendorong pengembangan ide-ide bisnis kreatif dan orisinal di era digital. Pada tanggal 11 Agustus 2025, UII menyelenggarakan acara seminar pengelolaan data bisnis dan kondisi aktual perpajakan di Indonesia yang bertempat di Aula SMA Negeri 5 Mataram. Puncak dari acara ini adalah penganugerahan juara UII BAC 2025 pada tanggal 8 September. Juara 1 diraih oleh SMA Negeri 4 Mataram, Putri, juara 2 diraih oleh SMA Negeri 5 Mataram, dan juara 3 diraih oleh SMA Negeri 4 Mataram Putra. Nah, sahabat Semala, betapa membanggakan prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman kita. Tentunya tidak hanya di bidang non-akademik, tapi kita juga tetap fokus di bidang akademik. Baru-baru ini, Semala melaksanakan kegiatan sumatif tengah semester yang menjadi ajang evaluasi pembelajaran siswa dan siswi di sekolah selama beberapa bulan terakhir. Seperti apa berlangsungnya kegiatan? Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada setengah semester. Melalui ujian ini, sekolah berharap dapat mengetahui sejauh mana kompetensi siswa sekaligus menjadi bahan refleksi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbeda dengan ujian tradisional, kali ini para siswa mengikuti ujian berbasis digital dengan menggunakan handphone maupun laptop sebagai sarana ujian. Langkah ini merupakan upaya sekolah dalam mendukung transformasi teknologi dalam dunia pendidikan menuju era digital. Pelaksanaan ujian berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat. Para siswa mengerjakan soal dengan serius, serta tetap menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Sahabat, betapa pentingnya untuk menanamkan semangat demokrasi sejak dini. Untuk itu, liputan kali ini akan menyuguhkan kegiatan demokrasi yang berlangsung baru-baru ini di Semala. Dimulai dari penyampaian visi misi hingga pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Semala periode 2025-2026. Seperti apa tahapan-tahapannya? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kaisha. Silakan Kaisha. Terima kasih Winona. Halo Sobat Semala, dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Kaisha Lena Putri. Dengan berakhirnya masa bakti pengurus OSIS 2024-2025, SMA Negeri 5 Mataram mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 5 Mataram periode 2025-2026. Seperti apa saja rangkaian kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Serangkaian kegiatan dilakukan pada pemilihan kali ini. Dimulai dari pengambilan nomor urut paslon yaitu 1 dan 2 disaksikan oleh warga sekolah. Lalu penyampaian visi dan misi oleh paslon sekaligus tanya jawab yang melibatkan perwakilan dari setiap angkatan dilaksanakan 1 minggu pasca pengambilan nomor urut. Berikut wawancara kami bersama kedua paslon. Baik Sobat Semala, saat ini saya sudah bersama pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun pelajaran 2025-2026. Nah, tim Liputan Semala mau tanya-tanya dan bincang-bincang sedikit nih. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama kandidat-kandidatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinalika Sarmandario dari kelas 11-8 sebagai paslon nomor urut 1 calon ketua OSIS SMA Negeri 5 Mataram. Dan perkenalkan, saya Inaya Zilayali sebagai calon wakil ketua OSIS tahun ajaran 2025-2026.
Perkenalkan, saya Quincy Agomia Manik selaku calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026 sebagai paslon nomor urut 2. Perkenalkan, saya Andi Pratama Hadi Satriawan sebagai calon ketua OSIS dengan nomor urut 02. Kita udah kenalan, sekarang kita mau lanjut nih ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa nih motivasi kakak-kakak sehingga mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Tentunya motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS adalah yaitu saya ingin menginisiasi perubahan yang terstruktur dan tersistematis dan juga ingin mendorong siswa untuk aktif berkontribusi. Saya juga bermotivasi itu agar seluruh siswa dan siswi itu agar ikut berkontribusi dalam kegiatan OSIS, dan juga saya ingin mengajak siswa dan siswi itu agar menumbuhkan rasa inisiatif dan rasa agar bisa berekspresi diri dan juga berkarya. Motivasi saya buat menjadi calon ketua OSIS adalah supaya saya bisa menjadi ketua di skala yang lebih besar. Jadi saya mulai dari skala yang kecil, baru habis itu saya mulai ke skala yang lebih besar. Apa sih skala besar sama skala kecil yang disebutin sama Andi tadi itu? Jadi skala kecil itu kita mulai dulu dari hal-hal kecil. Seperti kita berencana ingin membangun kotak aspirasi. Dalam kotak aspirasi tersebut, siswa bisa menyalurkan saran dan motivasi mereka. Terkait perkembangan sekolah ini agar menjadi sekolah yang lebih maju dan lebih bernilai prestisenya lebih membanggakan di mata khalayak luar di sana. Terus dampak besarnya itu adalah kita bisa seperti menunjukkan prestasi-prestasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Mataram dari saran atau aspirasi yang sudah mereka tunjukkan lagi, lalu kita bantu mereka untuk berkembang dan bisa menciptakan prestasi yang membanggakan. Nah, kita udah tahu motivasinya kakak-kakak ini kenapa mencalon. Nah, sekarang kita bakal tanya, apa sih Kak langkah awalnya untuk mewujudkan visi dan misi jika lo terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kita dengar dari paslon nomor 1 dulu. Tentunya langkah awal kami sebagai paslon nomor 1 yaitu mengumpulkan seluruh perwakilan dari ekskul, dan itu kita bisa menanyakan apa saja yang OSIS dapat bantu di bidang administratif. Jadi di situ OSIS akan mendampingi mereka saat mereka melakukan perizinan di bidang administratif. Lalu selain itu kami juga akan menanyakan kepada mereka apa saja kendala yang ada di dalam ekskul tersebut. Kalau ada, kami akan membantu mereka untuk menyelesaikannya, lalu akan berdiskusi kepada beberapa perwakilan yang lain juga. Dan setelah itu kami juga akan membantu mereka untuk membuat kegiatan kalau jika perlu ada kendala dalam kegiatan tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah awal yang bakal dilakuin sama paslon 01. Nah, sekarang ayo kita dengar langkah-langkah awal dari paslon 02. Tentunya langkah awal yang akan kami lakukan yaitu mendiskusikan program apa saja yang akan kami bangun kepada pihak-pihak kesiswaan, terutama pada pembina OSIS kami. Nah, program pertama yang ingin kami salurkan yaitu kotak aspirasi. Karena bagaimana cara kita memulai program lain apabila kita belum tahu saran dan motivasi atau kebutuhan dari siswa-siswi yang berada di sekolah ini. Jadi, program atau langkah awal yang pertama akan kita lakukan yaitu membangun kotak aspirasi agar kita tahu saran-saran dan masukan dari para siswa-siswi di sekolah agar sekolah ini bisa menjadi tempat mereka semua untuk menampung aspirasi mereka dan bisa menjalankan tugas kami sebagai anggota OSIS, yaitu dengan mewujudkan saran-saran mereka tersebut selagi hal tersebut baik bagi kita semua. Kurang lebih mungkin saya juga bakal ngelakuin hal yang sama Ici, karena saya bakal jalan samaan tentunya karena dia wakil saya. Jadi saya bakal ngedampingin dia, kita bakal jalan berdua buat ngerjain itu, jadi kurang lebih sama. Nah, Sobat Semala, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa sih yang bakal kakak-kakak lakuin seandainya nanti tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kita mulai dari paslon nomor 1. Tentunya saya akan tetap bersikap sportif dan selalu tetap mendukung pemenangnya.
dan juga saya akan tetap menjadi anggota OSIS dan mendukung prokernya ikut turun membantu proker tersebut. Terima kasih. Tentu saja yang pertama saya akan berlapang dada, lalu saya akan berlaku suportif kepada paslon yang menang, lalu saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai anggota OSIS sebagai semestinya, lalu walaupun semisal kalau mereka ada proker atau kegiatan yang mereka ingin bangun, tentu saja saya akan turut andil dalam kegiatan tersebut, karena saya tahu dalam organisasi kita tuh tidak ada namanya perselisihan atau semacamnya. Kita tuh harus suportif, entah siapapun yang menang atau kalah. Sekarang kita dengar dari paslon 02. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya bakal menjadi anggota OSIS biasa yang bakal tetap support kepada yang terpilih dan membantu menjalankan semua program kerja yang akan dijalankan oleh ketua yang bakal terpilih. Jika saya tidak terpilih, tentunya saya harus berlapang dada dan terus saling mendukung atau saling menguatkan satu sama lain dengan paslon yang terpilih. Karena mau bagaimanapun, kita dalam lingkup satu organisasi. Siapapun yang menang ataupun yang kalah, kita harus terus saling mendukung agar kita bisa menciptakan event-event yang tentunya bisa membanggakan nama sekolah. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya bincang-bincang dengan tim Liputan Semala. Itu dia Sobat Semala hasil dari wawancara kita hari ini. 1 minggu setelah penyampaian visi dan misi, tibalah pada kegiatan inti yaitu pemilihan. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Mataram, Ibu Siti Nurhani SPD, kemudian dilanjutkan dengan sumpah oleh seluruh anggota komisi pemilihan. Berbeda dengan pemilihan biasanya yang menggunakan kertas suara, SMA Negeri 5 Mataram mengadakan pemilihan menggunakan perangkat komputer, di mana setiap siswa memiliki username dan password masing-masing. Pemilihan dilakukan dengan kondusif, dimulai dari kelas 12-1 berurutan hingga 10-13. Hasil dari pemilihan ditampilkan menggunakan LCD disaksikan oleh warga sekolah. Hasil pemilihan yang adil dan jujur menyatakan paslon nomor urut 1 memenangkan pemilihan dengan persentase 63%, yang artinya resmi terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Berikut adalah wawancara kami bersama ketua dan wakil ketua OSIS terpilih. Baik, Sobat Semala, saat ini saya sudah bersama ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih, yaitu paslon nomor 1. Halo kakak-kakak. Hai. Selamat ya atas terpilihnya. I'm so happy for you guys. Gimana nih kesannya udah kepilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kalau kesannya dari saya tentunya pasti senang sekali. Karena sudah ibaratnya hasil usaha saya selama ini terbayarkan. Dan juga tetap menumbuhkan rasa sportif saya lah dengan paslon yang lainnya. Kalau dari saya, tentu saja senang sekali dan sudah lega, sudah melewati visi misi dan seterusnya. Lalu saya juga harus mempersiapkan diri untuk kedepannya bagaimana mengurus kegiatan yang akan datang. Dan saya juga harus tetap suportif dan tetap mensupport walaupun ada yang kalah. Nah, dari sekian banyaknya misi dan panjangnya visi yang udah disampaikan kemarin, kira-kira apa aja nih yang bakal diprioritasin? Tentunya itu kami mempunyai satu program kerja utama, yaitu merangkul seluruh ekstrakurikuler. Jadi setelah hari pertama setelah sertijab, itu saya ingin langsung mengumpulkan seluruh ketua ekstrakurikuler untuk menanyakan kepada ketuanya apa saja ekstrakurikuler yang bisa OSIS bantu dalam alasan administrasinya. Di situ, mengapa saya milih proker tersebut? Dikarenakan saya melihat banyaknya ketua dari ekstrakurikuler yang mengeluhkan kepada saya karena beliau kurang mengerti dalam masalah administratifnya. Sama, karena nanti di misi kita, yaitu yang paling kita tonjolkan adalah penggerak kolaborasi, yang dimana kita akan mengumpulkan seluruh ketua exco dalam satu ruangan, dimana kita akan bertanya kepada mereka apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka perlukan untuk kita bantu kegiatannya. Lalu seperti yang dikatakan Cesar tadi, kita akan bantu dalam administratifnya, atau mungkin ada beberapa yang kemarin juga ada menanyakan soal bagaimana cara membuat proposal dan surat izin dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya untuk paslon yang nggak terpilih nih, kan bakal bekerja sama dalam satu organisasi yang sama. Bakal ditempatin di divisi apa aja?
tentunya tetap ditempatkan di divisi sebelumnya sebelum mereka menyalonkan diri menjadi calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Sama untuk divisinya itu tidak akan berbeda seperti sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di divisi yang sama seperti yang sudah saat sertijab tahun lalu. Baik. Semoga semua harapan serta visi dan misinya dapat terwujud dan terlaksana dengan baik ya. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Nah, Sobat Semala, itu dia serangkaian kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 5 Mataram. Berikutnya saya kembalikan ke Winona. Silakan Winona. Terima kasih Kaisha atas laporannya. Sahabat, luar biasa sekali pemilihan berlangsung dengan penuh antusiasme. Selamat kepada ketua dan wakil ketua OSIS terpilih, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Sahabat Semala, dimanapun kalian berada, dengan berita tadi maka berakhirlah liputan kita kali ini. Saya Winona, beserta rekan-rekan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Semala Hebat, kita kobarkan semangat, partisipasi, prestasi, prestise.